Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan kuasa hukum Guru Supriyani, yaitu Andre Darmawan. Pak Andre, terima kasih masih tetap bersama kami. Pak Andre, ini saya mengingat beberapa waktu lalu Anda mengatakan punya bukti rekaman adanya pemerasan atau permintaan uang 50 juta itu ya, yang kabarnya akan Ya, diserahkan untuk ke Kapolsek begitu ya. Apakah benar adanya rekaman itu dan bisa dijadikan alat bukti kah di pengadilan? kami sudah perdengarkan kemarin di persidangan. Bagaimana respon hakim atau dalam suasana sidang itu, apa yang terjadi? Ya, kemarin kan kami menghadirkan saksi kepala desa ya, Ya, yang itu berbicara dengan kami terkait permintaan 50 juta itu kan. Nah, setelah viral ini, memang ada kejadian yang diceritakan oleh kepala desa kemarin bahwa awalnya kan setelah viral ini bahwa ada permintaan uang 50 juta, kemudian kepala desa itu datang dijemput oleh Kapolsek ya, Kapolsek Baito dan anggotanya, dia dipaksa untuk membuat pernyataan yang tidak benar, bahwa dia disuruh membuat pernyataan, kemudian di situ dinyatakan bahwa uang 50 juta itu inisiatif dari kepala desa ya. hmm, Nah, kemudian setelah itu Pak Desa sempat pingsan kan, sampai dibawa di rumah sakit karena dia merasa tertekan. Nah, besoknya baru kemudian kepala desa itu membuat pernyataan yang mengklarifikasi dan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa 50 juta itu memang inisiatif dari Kanit yang merupakan katanya dari Kapolsek, seperti itu. Nah, artinya keterangan kemarin itu adalah fakta di persidangan ya? kami kemarin keterangan itu telah diberikan oleh kepala desa dan untuk mendukung itu ada bukti juga rekaman, ada percakapannya antara Pak Kanit dengan kepala desa itu terkait uang 50 juta itu. Siapa yang merekam itu, Pak? Oh ya, ada anggota yang ini percakapan mereka Oke. sementara lagi ini baru direkam. Ya, apakah artinya bukti rekaman itu bisa digunakan di pengadilan kalau misalnya berekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan para pihak yang ada dalam kegiatan Ini itu? untuk mendukung aja, untuk mendukung. Intinya keterangan kepala desa ada, Oh, sudah oke. diberikan di bawah sumpah. Jadi dengan fakta di persidangan itu terbukti bahwa kepala desa dalam posisi terintimidasi oleh Kapolsek, begitu? Ya, ya, Oke, dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa otak atau dalam tanda petik dalang dari semua ini adalah dari Polsek, ya. Kanit atau Kapolsek kira-kira? Kanit dan Kapolsek. Oke, baik. Dari fakta di persidangan sendiri, apakah ada hal-hal lain yang disampaikan oleh kepala desa yang kemudian untuk memperkuat argumentasi Anda dalam sidang berikutnya, Pak Andre? Iya, jadi dari keterangan kepala desa jelas motif perkara ini seperti apa, kemudian bahwa untuk menyelesaikan perkara ini itu harus diselesaikan dengan uang 50 juta. Sehingga karena tidak dibayar, kemudian perkara ini lanjut. Dan juga ada info lagi bahwa Ibu Supriyani tidak ditahan, pada saat itu Ibu Supriyani sudah tersangka dan tidak ditahan di Polsek karena ada pemberian uang dari Ibu Supriyani sebanyak 2 juta. Oke. Pak Andre, 2 selama juta itu kasus sudah ini diserahkan ke Kanit. ya, baik. Pak Andre, selama kasus ini bergulir dan Ya. viral, ternyata kan ada beberapa hal yang bisa dikategorikan semacam tindakan teror atau intimidasi. Bagaimana Anda merespons terkait itu? Ya itulah, sampai hari ini pun kami masih merasakan seperti itu, sampai dengan kejadian tadi, misalnya Ibu Supriyani diarahkan dan merasa apa ya, dimanipulasi sehingga ada semacam kayak perdamaian ya. Ini kan upaya-upaya sebenarnya untuk bagaimana menggiring Ibu Supriyani pada posisi seakan-akan dia mengakui atau merasa bersalah seperti itu. Ini yang kami tentang dengan keras, bahwa kita ingin supaya perkara ini tidak lagi ada penyelesaian di luar persidangan, tapi kita selesaikan di persidangan dengan cara bahwa kita membuktikan ya, kita membuktikan bagaimana kebenaran perkara ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dalam hal ini Guru Supriyani tidak bisa dilindungi oleh LPSK, lalu siapa yang kemudian melindungi Guru Supriyani, Pak? Ya, makanya dari awal ini yang kami ragukan bahwa kenapa Ibu Supriyani hari ini memang rentan sekali, karena itulah bahwa tidak ada lembaga perlindungan khusus ya. Lembaga kami juga kan ada keterbatasan ya sebagai
individu ya, bagaimana untuk melindungi Ibu Supriani, karena itu tadi bahwa banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk eh, bertemu atau misalnya mencoba mengarahkan begitu. Kalau Anda sendiri sebagai kuasa hukum, apakah juga mendapatkan upaya intimidasi atau teror secara langsung, Pak Andre? Kalau itu ya sudah pastilah, tapi kan tidak perlu kami sampaikan karena kami sebagai pengacara, apalagi pengacara LBH, saya pikir itu sudah bagian dari pekerjaan ini ya. Itu sudah Risiko tugas terbiasa ya, lah. risiko Penting bahwa profesi ya. ya niatan kami apapun itu, kami membantu orang tidak mampu, membantu orang lemah untuk bagaimana mencari keadilan, itu aja. Baik. Pak Andre, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan besok kami bisa Baik, berkomunikasi dengan Ibu Supriani ya, Pak Andre ya. baik, kami usahakan supaya besok. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat malam. Baik, terima kasih. Malam. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan. Jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan dengan NTV Prime Dialog. Tetap bersama kami.